Selamat datang di pembahasan paling menarik sekaligus paling kontroversial tentang masa depan teknologi manusia. Di zaman ketika kecerdasan buatan membantu dokter menemukan kanker lebih cepat daripada manusia, teknologi medis bergerak sangat cepat. Organ tubuh kini bisa dicetak menggunakan printer 3D dan penemuan ini mengubah paradigma transplantasi. Ilmuwan juga mampu mengedit DNA, layaknya memperbaiki barisan kode komputer. Muncul satu pertanyaan besar yang mengguncang dunia medis dan masa depan peradaban manusia. Bagaimana jika manusia tidak lagi mengenal penyakit? Hari ini kita akan membahas teknologi edit gen manusia, sebuah inovasi revolusioner. Teknologi ini dipercaya mampu menghapus penyakit keturunan dan memperpanjang umur manusia. Bahkan, teknologi ini bisa menciptakan generasi manusia yang lebih sehat dan lebih sempurna menurut para pendukungnya. Namun, di balik semua harapan itu, muncul ketakutan bahwa manusia mulai mengambil peran sebagai pencipta kehidupan. Bayangkan, bayi lahir tanpa risiko kanker, diabetes, penyakit jantung, atau Alzheimer. Tidak ada lagi kemoterapi yang menyakitkan atau rumah sakit penuh pasien kronis. Tidak ada lagi keluarga yang harus kehilangan orang tercinta karena penyakit turunan. Semua itu terdengar seperti mimpi tentang masa depan sempurna. Namun, di balik impian tersebut, terdapat eksperimen manusia yang memicu kemarahan dunia. Ilmuwan dipenjara dan muncul kekhawatiran bahwa edit gen dapat mengubah definisi manusia selamanya. Yang mengejutkan, teknologi ini bukan lagi fiksi ilmiah karena sudah benar-benar ada dan berkembang cepat. Selama ribuan tahun, penyakit menjadi musuh terbesar umat manusia. Dari Black Death hingga flu Spanyol dan penyakit modern seperti kanker dan diabetes, manusia selalu hidup bersama rasa takut. Perkembangan bioteknologi modern mulai mengubah segalanya. Salah satu teknologi paling revolusioner adalah CRISPR-Cas9, alat edit gen dengan presisi tinggi. Banyak ilmuwan menyebutnya gunting genetik karena kemampuannya menemukan dan memperbaiki bagian DNA bermasalah. Dulu medis hanya mampu mengobati penyakit setelah muncul. Kini, manusia mencoba menghapusnya dari sumbernya. DNA adalah cetak biru tubuh manusia yang menentukan warna mata, bentuk wajah, sistem imun, dan risiko penyakit. Kesalahan kecil dalam DNA bisa menyebabkan penyakit yang diwariskan turun-temurun. Penyakit seperti hemofilia, talasemia, anemia, sel sabit, dan cystic fibrosis disebabkan mutasi gen tertentu. Teknologi edit gen memungkinkan ilmuwan mengganti gen rusak dengan gen lebih sehat. Secara teori, jika gen penyebab penyakit dihapus, generasi berikutnya tidak akan lagi mewarisi penyakit tersebut. Inilah alasan mengapa banyak ahli percaya gene editing dapat menjadi revolusi terbesar dalam kesehatan manusia. Dunia terkejut pada 2018 ketika He Jiankui mengumumkan kelahiran bayi hasil edit gen manusia. Bayi itu diedit agar tahan terhadap virus HIV dan eksperimen itu memicu kontroversi global. Perubahan DNA sebelum lahir dapat diwariskan ke generasi berikutnya sehingga banyak ilmuwan menganggapnya berbahaya. Pemerintah Cina menjatuhkan hukuman penjara kepada ilmuwan tersebut sebagai reaksi atas eksperimen itu. Meski dunia mengecam pintu menuju era manusia, hasil rekayasa genetik telah terbuka. Pertanyaan besar berikutnya adalah, apakah edit gen benar mampu menghapus semua penyakit di masa depan? Jawabannya mungkin iya, tetapi tidak sesederhana yang dibayangkan. Beberapa penyakit disebabkan oleh satu gen rusak sehingga lebih mudah diperbaiki. Anemia sel sabit sudah mulai berhasil ditangani melalui terapi gen modern. Bahkan, beberapa pasien kanker kini menerima pengobatan berbasis modifikasi genetik pada sel imun tubuh mereka agar mampu menyerang sel kanker dengan lebih efektif. Namun, sebagian besar penyakit ternyata jauh lebih kompleks. Diabetes, obesitas, depresi, penyakit jantung, hingga Alzheimer tidak hanya dipengaruhi oleh gen, tetapi juga oleh pola makan, lingkungan, gaya hidup, tingkat stres, kualitas udara, dan berbagai faktor lain yang saling berhubungan. Artinya, mengedit DNA saja
belum tentu cukup untuk menciptakan manusia yang sepenuhnya kebal terhadap penyakit. Semakin berkembangnya teknologi ini juga memunculkan sisi gelap yang mulai membuat banyak orang khawatir. Jika manusia mampu menghapus penyakit dari DNA, maka manusia juga bisa mulai memilih karakter bayi mereka sendiri. Bayi yang lebih tinggi, lebih cerdas, lebih kuat, lebih tampan, atau lebih cantik. Konsep ini dikenal dengan istilah designer babies. Banyak ahli etika takut dunia masa depan akan terbagi menjadi dua kelas manusia, yaitu manusia biasa dan manusia hasil peningkatan genetik. Bayangkan jika hanya orang kaya yang mampu membeli gen unggulan untuk anak-anak mereka. Ketimpangan sosial bisa menjadi jauh lebih besar daripada apapun yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Selain itu, DNA manusia sangat kompleks. Mengubah satu gen bisa memicu perubahan tak terduga pada bagian tubuh lain. Kesalahan kecil dalam edit gen bahkan dapat menghasilkan mutasi baru yang efeknya mungkin baru terlihat puluhan tahun kemudian. Karena itulah teknologi edit gen tidak lagi sekadar persoalan sains dan kesehatan, tetapi juga persoalan moral dan filosofi manusia. Sebagian orang percaya teknologi ini adalah penyelamat umat manusia dan jalan menuju dunia tanpa penyakit. Namun sebagian lainnya percaya manusia mulai melampaui batas dengan mencoba mengendalikan evolusi kehidupan itu sendiri. Ketika manusia mulai menentukan gen mana yang dianggap sempurna dan gen mana yang dianggap cacat, maka muncul pertanyaan yang jauh lebih besar dan menakutkan. Siapa yang berhak menentukan definisi manusia sempurna? Apakah semua kelemahan harus dihapus? Apakah perbedaan manusia suatu hari nanti akan hilang karena semua orang memiliki DNA yang dirancang untuk menjadi ideal? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat teknologi edit gen menjadi salah satu inovasi paling kontroversial dalam sejarah umat manusia. Meski penuh kontroversi, perkembangan teknologi genetika terus bergerak sangat cepat. Perusahaan bioteknologi di seluruh dunia kini berlomba mengembangkan terapi gen, vaksin berbasis mRNA, rekayasa DNA, kecerdasan buatan medis, hingga pengobatan personal berbasis genetik. Banyak ahli percaya dalam beberapa dekade ke depan, manusia mungkin mampu mendeteksi kanker sebelum muncul, mencegah penyakit keturunan sejak bayi masih dalam kandungan, dan memperpanjang usia manusia jauh lebih lama daripada sekarang. Rumah sakit masa depan mungkin tidak lagi berfokus mengobati penyakit, melainkan mencegah manusia sakit sejak awal. Jika itu benar-benar terjadi, maka dunia medis akan mengalami revolusi terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia. Namun, semakin besar kekuatan teknologi, semakin besar pula risiko penyalahgunaannya. Teknologi yang mampu menyelamatkan manusia juga bisa mengubah definisi manusia itu sendiri. Dan mungkin pertanyaan terbesar bukan lagi apakah manusia bisa menghapus penyakit, melainkan apakah manusia benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari kekuatan sebesar itu. Karena bisa jadi di masa depan, batas antara manusia, teknologi, dan pencipta kehidupan akan menjadi semakin kabur. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah teknologi edit gen manusia adalah harapan terbesar menuju masa depan tanpa penyakit? Atau justru awal dari era berbahaya ketika manusia mulai mencoba mengendalikan evolusinya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan pembahasan menarik lainnya tentang teknologi masa depan, kecerdasan buatan, bioteknologi, dan misteri sains yang perlahan mulai menjadi kenyataan.